Assalamualaikum, salam literasi, ketemu lagi dengan Asma Nadia. Hari ini saya ingin sekali membahas apa yang sebetulnya harus dimiliki oleh seorang penulis agar ide-idenya deras, agar selalu tidak kehabisan ide ya dalam menuliskan ceritanya. Sering dalam seminar ataupun workshop kepenulisan saya sampaikan betapa seorang penulis harus memiliki kepedulian. Betapa seorang penulis harus selalu buka mata, buka telinga, buka hati. Hati ini harus selalu hidup. Kenapa? Panca indera, termasuk hati kita, adalah radar yang nantinya bisa sangat dimanfaatkan untuk menangkap berbagai ide, berbagai persoalan, berbagai keprihatinan yang harus disuarakan atau yang bisa disuarakan oleh seorang penulis. Jadi menulis salah satunya bisa berawal dari keprihatinan terhadap kondisi tertentu. Ketika saya menulis buku Istri Kedua, saya mendapatkan banyak respon, banyak tanggapan saat buku Catatan Hati Seorang Istri keluar. Para istri kedua ini pengen didengar suaranya. Tapi para istri pertama juga ingin didengar gitu, ingin menyampaikan bagaimana perjuangan mereka gitu. Bagaimana mereka berusaha mengikhlaskan kondisi yang terjadi. Bagaimana mereka memberi pengertian pada anak-anak. Dalam proses kepenulisannya, kemudian saya mendapatkan bahwa ternyata menarik ya untuk mengangkat tidak hanya dari POV istri kedua, tapi juga dari sudut pandang istri pertama. Bahkan dari sudut pandang para lelaki yang memutuskan untuk melakukan poligami, termasuk yang menurut saya harus banget disuarakan adalah sebetulnya bagaimana perasaan anak-anak dari istri pertama. Bagaimana perasaan anak-anak? Adakah konsekuensi yang harus ditanggung dari putra-putri para istri kedua? Hingga lahir buku Istri Kedua yang saat ini sinetronnya bisa teman-teman saksikan di SCTV. Putri saya, Putri Salsa, saat menulis Fallen for You, punya kepedulian terhadap kekerasan seksual, punya kepedulian terhadap pelecehan. Pengen menyampaikan kepada adik-adik remaja kita gitu, sebetulnya bagaimana sih harus bersikap, bagaimana sih mereka harus bertindak. Ingin menyampaikan bahwa korban itu ya korban gitu, korban itu yang menderita gitu. Jangan justru pembelaan lebih banyak atau permakluman lebih banyak diberikan kepada pelaku dan korban akhirnya menjadi sosok yang disalahkan gitu, karena begini dan begitu gitu. Akhirnya mengambil sebagian dari ide itu menjadi satu isu yang juga dibahas di buku Fallen for You yang diterbitkan oleh Buku Republika. Bagaimana dengan Adam Putra Firdaus? Putra kedua saya yang juga penulis, menulis Anak Penangkap Hantu. Saat ini alhamdulillah dalam proses difilmkan ya bersama MNC Pictures, mohon doanya. Dan di Anak Penangkap Hantu ini idenya itu karena Adam Putra Firdaus resah gitu. Tukang ayam lewat dulu ayam. Itu ayam ya? Keprihatinan terhadap maraknya film-film hantu, terhadap maraknya cerita-cerita hantu membuat putra saya, Adam Putra Firdaus, kemudian menuliskan buku Anak Penangkap Hantu. Dan alhamdulillah dalam proses difilmkan dengan MNC Pictures, mohon doa teman-teman semua gitu. Karena apa? Adam gak pengen anak-anak kecil takut hantu. Adam capek gitu ketika dia kecil ya, dari dia kecil sampai sekarang gitu, kalau ke bioskop itu kami bahkan pernah menemukan anak-anak kecil yang ingin menonton film anak-anak Rumah Tanpa Jendela dari novel Asma juga gitu. Tapi takut masuk ke bioskop. Kenapa gitu? Karena dia mengira akan menonton film hantu. Saking banyaknya poster-poster hantu saat itu yang filmnya sedang ditayangkan. Jadi padahal tidak menonton film hantu. Jadi akhirnya Adam Putra Firdaus dapat ide gitu. Gimana caranya agar isu-isu hantu ini tidak membuat anak-anak kecil takut, tapi membuat anak-anak kecil alih-alih takut, mereka kemudian berpikir logis. Mereka kemudian mencari penyebabnya. Jika ada isu-isu hantu, wah ada penampakan di sini, wah ada kuntilanak di sini, wah ada penampakan misterius, wah ada hantu bermuka lumpur gitu, dan sebagainya. Nah itu dikemas oleh Adam Putra Firdaus dalam buku Anak Penangkap Hantu. Jadi buku ini justru tidak mensyiarkan tahayul gitu atau menebar ketakutan, tetapi ingin agar anak-anak Indonesia punya keberanian, kepedulian akan memantik ide yang luar biasa.
kepedulian membuat kita juga mampu melihat hal-hal sederhana yang sebetulnya perlu dibahas, hal-hal sederhana yang sebetulnya perlu diangkat. Dalam novel Sehidup Sesurga Denganmu, saya menyoal tentang cinta pertama. Bagaimana ketika mungkin bukan cinta pertama yang membawa kita ke surga, mungkin bukan cinta pertama yang akhirnya mendekap kita, mungkin bukan cinta pertama yang berujung ke pelaminan. Dan di novel ini juga saya bercerita tentang second chance, tentang kesempatan kedua. Menurut saya ini perlu diangkat ya, tentang kesempatan kedua ini untuk membangun sikap optimis dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang mungkin tidak beruntung dengan cinta pertamanya. Jadi ini bicara tentang second chance, tentang kesempatan kedua. Dan ada banyak ide di sekitar kita. Di novel Derai Sunyi yang kemudian sekarang diterbitkan ulang dengan judul Bidadari Berbisik, tahun 2005 novel ini sempat mendapatkan penghargaan dari Majelis Sastra Asia Tenggara selama 10 tahun Mastera atau 10 tahun Majelis Sastra Asia Tenggara mendapatkan penghargaan sebagai novel pemenang ya, atau novel terpuji. Dan di Bidadari Berbisik ini saya mengangkat idenya itu dari berita di koran tentang pembunuhan pembantu rumah tangga yang awalnya dianggap cuma merupakan sebuah kecelakaan biasa. Saya baca dan penyiksaannya itu luar biasa, menurut saya sangat tidak manusiawi ya, sehingga ditemukan kotoran manusia di kerongkongan korban. Dan saya waktu itu benar-benar bersumpah, habis saya baca berita di koran itu, saya benar-benar bersumpah harus mengangkat cerita ini. Ya, jadi kepedulian mudah-mudahan bisa selalu kita hidupkan. Dan cerita-cerita yang berawal dari kepedulian, cerita-cerita yang berawal dari keprihatinan akan beda rasanya, akan terasa ketulusannya. Saya percaya bahwa sebuah cerita yang ditulis dengan hati, insya Allah juga akan bisa menyentuh hati-hati pembacanya. Itu dulu dari Asma, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di bahasan yang lain tentang kepenulisan. Salam literasi. Ayo membaca.